Ya, selama 70 tahun bangsa Indonesia diselimuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara ini, pelayanan publik yang belum sesuai harapan, serta kinerja yang masih belum efektif, efisien, dan akuntabel berakibat terhambatnya dunia usaha dan daya saing nasional. Dengan adanya revolusi mental, diharapkan semua dapat berubah menjadi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sebelum adanya revolusi mental adalah manusia yang selalu menjadi penerima suatu kejadian, yang hanya mampu mengamati namun tidak sadar adanya kejadian dan membuat suatu kejadian. Dan dengan mentalitas baru, 7 revolusi mental akan mampu merubah mental individu yang pasif menjadi aktif. Manusia yang pesimis menjadi manusia yang optimis. Mereka yang selalu mengeluh menjadi manusia yang fokus pada solusi. Individu yang bermalas-malasan menjadi individu yang giat bekerja. Manusia yang memiliki sifat mudah menyerah menjadi manusia yang pantang menyerah. Mereka yang berorientasi hasil menjadi orang yang berorientasi proses, serta orang-orang yang tadinya hanya menjadi penonton, kini menjadi pelaku. Revolusi mental juga dapat diartikan sebagai perubahan yang relatif cepat dalam cara berpikir untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Keberadaan revolusi mental yang kini menjadi salah satu perubahan dimulai dengan adanya reformasi birokrasi yang merupakan gerakan bersama yang melibatkan bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintah dari peranata sosial budaya yang ada pada masyarakat melalui nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat hingga lembaga negara. Salah satu faktor yang mendukung revolusi mental jadi pasti adalah agenda perubahan, seperti menjadi motivator bagi rekan sesama anggota organisasi untuk melaksanakan budaya kerja secara menyeluruh, konsisten, dan konsekuen. Sebagai role model, harus memberikan contoh bagi anggota organisasi mengenai penerapan budaya kerja, baik dalam bentuk cara berpikir, berperilaku, dan bertindak, serta sebagai implementator dan inisiator kegiatan budaya kerja di unit kerjanya. Peranan Kemenkumham dalam mendukung 7 revolusi mental tercantum dalam Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019. Profesional, aparat Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja keras dalam mencapai tujuan menguasai bidangnya sesuai dengan kemampuannya, jujur dan bijaksana dalam mengatasi hambatan dan kendala, serta melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menjamin serta mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sinergi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga selalu berkomitmen untuk membangun koordinasi internal yang aktif dan produktif dengan para pemangku kepentingan, bersinergi untuk mewujudkan perilaku saling percaya dan menghormati, mengedepankan musyawarah dan kerjasama yang harmonis untuk menemukan dan melaksanakan solusi yang terbaik. Transparan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM akan selalu mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk melakukan pembaharuan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk membangun budaya bangsa, peranan Kemenkumham dimulai dari budaya kerja unit-unit terkecil, yaitu organisasi-organisasi di dalam negara. Dan budaya kerja tersebut akan membangun budaya organisasi yang membawa pada performa terbaik organisasi itu sendiri, sehingga menjadi pengaruh yang baik untuk organisasi yang lain. Dan budaya kerja dari seluruh organisasi yang ada di dalam negara akan membentuk bangsa dan negara yang kuat. Dengan adanya budaya kerja yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, asumsi keberhasilan budaya kerja pun akan mencapai tahap kesejahteraan pegawai, baik secara finansial, fasilitas kerja, dan karir yang jelas. Tak hanya itu, dengan adanya kesejahteraan pegawai, maka pegawai pun akan berubah untuk menjadi lebih baik dengan menjalankan mekanisme reward secara benar. Perubahan-perubahan tersebut jelas membuat kemudahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik untuk secara individu maupun kelompok yang membawa masyarakat untuk menuju arah yang lebih baik.
Dengan membangun budaya kerja, kami pasti, maka Indonesia hebat bukanlah sekedar wacana, dan pencapaian 7 revolusi mental akan melahirkan pemerintahan, masyarakat, dan bangsa dengan mentalitas baru menuju Indonesia hebat. Salam pembaharuan. Kami Pasti. pasti.